Salam jumpa para pecinta catur. Jumpa lagi dengan saya Suwaji, dan kali ini akan kita tampilkan partai yang menarik dari Sam Loyd, pecatur Amerika yang dikenal sebagai pengarang problem-problem catur dan matematika. Pada permainan ini, Sam Loyd yang pegang putih menghadapi Samuel Rosenthal, seorang master catur dari Prancis yang gemar menulis dan menganalisa catur. Dengan cantiknya, Loyd memainkan kuda-kudanya yang hebat dan tangguh bak kuda Sumbawa, sehingga melancarkan skakmat pada raja lawan yang sudah tiada berdaya. Bagaimana indahnya manuver dan taktik racikan dari Sam Loyd dalam permainan yang terjadi di Perancis tanggal 10 Juni 1867 ini. Mari langsung saja menuju ke partainya. Sam Loyd mengawali permainan dengan pion E4 dan Samuel Rosenthal membalas dengan pion E5. Setelah kuda F3, kuda C6, gajah C4, kita lihat pembukaan Italia, dan hitam memilih variasi utama atau main line untuk melanjutkan permainan dengan gajah C5. Ada banyak pilihan putih untuk melanjutkan di sini, seperti pion C3 yang merupakan variasi utama untuk mempersiapkan pion D4. Lalu ada pion D3 untuk memperkuat pusat dan memberikan gajah petak gelap berkembang, atau melengkapi perkembangan sayap raja dengan rokade. Dan bagi yang suka bermain tajam dan penuh komplikasi, bisa memilih pion B4 yang disebut gambit Evan. Dan di sini putih memilih pion D3 untuk memperkokoh kedudukan pusat dan memberi kesempatan gajah petak gelap berkembang. Kuda F6. Langkah utama dari putih di sini sebenarnya pengembangan kuda ke C3. Namun putih memilih variasi pinggiran yang kadang juga terjadi dalam posisi ini dengan gajah E3. Bermaksud menukarkan gajah hitam yang lebih agresif. Dan bila gajah pukul gajah putih, maka setelah pion pukul balik gajah, putih bisa memanfaatkan lajur F yang semi terbuka dengan bentengnya. Dan di sini hitam melanjutkan dengan gajah ke B6, kuda C3, pion D6, pion H3 untuk menjaga petak G4 dari invasi kuda dan gajah hitam. Kuda A5. Dan kita lihat hitam gantian ingin menghilangkan gajah putih petak terang yang strategis. Gajah B3, kuda pukul gajah B3, pion pukul kuda B3, gajah E6, sebuah pengembangan gajah ke petak yang lebih strategis. Kuda B5, gajah pukul gajah E3, pion pukul gajah E3, pion C6 untuk mengusir kuda yang berpotensi menjelma jadi duri dalam tenggorokan. Kuda C3, menteri C7, pion G4 untuk menambah penguasaan ruang sayap raja. Pion A6 memperbagi formasi pion sehingga memungkinkan untuk rokade sayap menteri. Pion D4. Setelah hitam rokade panjang, putih melangkah pion D5, mencoba memancing pertukaran pion sayap menteri untuk memperlemah sayap ini. Gajah D7, pion G5, kuda E8, kuda D2 untuk beralih bermanuver di sayap menteri. Pion C5, kuda C4, sebuah reposisi kuda ke petak yang ideal dan strategis. Pion H6 mencoba memberi counter attack di sayap raja. Menteri H5 mencegah pion pukul pion G5 sekaligus tekan pion F7. Dan hitam melindungi pion ini dengan benteng F8. Pion pukul pion H6, benteng H8. Dengan maksud pin menteri. Namun putih tak peduli dengan ancaman benteng terhadap menterinya dan lebih memilih pion pukul pion G7
ancaman terhadap benteng dan promosi ke petak G8. Dan setelah benteng pukul Menteri H5, Putih mendapatkan kembali menterinya dengan pion promosi ke G8 jadi menteri. Benteng pukul pion H3 dan benteng putih pukul balik benteng H3. Gajah pukul benteng H3. Di sini, langkah sederhana Menteri Putih ke H7 untuk menekan gajah H3 dan memperkuat keamanan Raja Putih yang terbuka layak dipertimbangkan. Namun Putih memilih bermain agresif dengan kuda B5. Bila hitam memukul kuda B5, maka benteng putih akan ke A8 skak. Setelah raja ke D7, maka Menteri Putih akan pukul pion F7 skak mat. Kembali. Oleh karena itu, hitam melangkah Menteri E7. Dan Putih melanjutkan dengan Menteri H7 untuk menekan gajah dan menjaga petak penting H4. Gajah G4, kuda A7 skak, raja B8, benteng pukul pion A6. Untuk memperlemah sayap raja, tentu pion tidak bisa pukul benteng A6. Karena kuda putih sudah menyiapkan taktik garpu di C6. Ancaman terhadap menteri dan raja. Maka dari itu, hitam melangkah kuda C7. Benteng A8. Menteri F6. Mengontrol lajur F dan tetap menjaga petak penting F7 dan H4. Menteri H1. Benteng H8. Mengaktifkan benteng di lajur terbuka dengan tempo tekan menteri. Menteri F1. Memancing pertukaran menteri sehingga pion D6 jadi lemah. Dan bagi hitam, langkah counter attack dengan menteri ke G6 untuk menekan pion E4 tentu bagus dipertimbangkan. Namun di sini hitam melangkah gajah F3 dengan maksud tekan pion E4 dan benteng ke H1 untuk pin menteri. Namun di sisi lain, gajah ini kehilangan kontrolnya terhadap petak penting D7. Dan Putih memanfaatkannya dengan kuda B6, mempersempit ruang gerak Raja Hitam dan memantau petak penting D7. Menteri H4 skak, Raja D2. Disinilah terjadi titik krusial dari permainan ini, yang mana hitam perlu memberi ruang gerak raja yang terjepit dan memperhatikan petak penting D7. Oleh karenanya, langkah kuda ke H6 atau gajah kembali ke G4 perlu diambil hitam. Namun pada permainan kali ini, hitam melangkah Menteri G4 dengan maksud menjaga gajah dari tekanan menteri dan menjaga petak penting D7. Namun ini adalah langkah lemah. Alasannya kenapa akan saya jelaskan setelah para pecinta catur menebak langkah terbaik dari Putih di sini. Silakan temukan taktik untuk meruntuhkan pertahanan hitam. Bila perlu, pause videonya kalau perlu lebih banyak waktu. Baik, mari segera kita buka jawabannya. Langkah Putih di sini adalah Menteri pukul gajah F3. Sebuah taktik decoy atau untuk mengalihkan penjagaan menteri terhadap petak penting D7. Sebuah permainan gaya pecatur legendaris Mikhail Tal. Langkah pengorbanan Menteri Putih ini membuat pertahanan hitam begitu lemah, karena tak ada petak yang aman bagi menteri untuk bisa menjaga petak penting D7. Karena semua petak terang diagonal H3 C8 dikontrol Putih. Dan permainan berlanjut dengan Menteri pukul Menteri F3. Dan kuda Putih pun tampak gembira melihat petak D7 yang diimpikan bisa segera ia dapatkan. Maka melangkah kuda D7 skak. Dan Raja Hitam tidak punya pilihan langkah lain selain ke A8. Kuda C6 skak,
langkah buka sekak oleh benteng. Dan putih hanya memberi satu langkah pilihan bagi hitam, sebuah langkah paksaan yaitu kuda A6. Dan kuda putih yang gesit mengakhiri permainan dengan indah saat meloncat ke petak B6. Sebuah skakmat yang wow dari Sam Loyd. Demikianlah para pecinta catur, video ulasan partai Sam Loyd saat menghadapi Samuel Rosenthal pada turnamen di Paris tanggal 10 Juni 1867 dengan kuda cantiknya yang melancarkan kombinasi skakmat yang brilian. Seperti biasa, saya berharap video ini bisa bermanfaat bagi para pecinta catur semuanya, dan kita akan bertemu lagi dalam video ulasan catur selanjutnya. Sampai jumpa.